Jadi tujuan sebenarnya adalah meminta ibu sebagai narasumber untuk membahas tentang salah satu budaya Bu. Jadi budaya yang dipilih adalah tentang tahnik. Nah, di mana budaya tahnik ini sangat erat hubungannya dengan kehadiran seorang anak Bu. Jadi tahnik ini secara singkat yang saya ketahui itu maunya kurma, di mana yang maunya ini biasanya diminta dari para ulama atau habib atau bisa ayahnya sendiri yang mengetahui tentang tahnik. Nah, terus kurma yang sudah dipunya tadi diletakkan di langit-langit mulut bayi. Nah, tujuannya kata orang Banjar itu sebagai imunisasi Bu, dan memang sejak zaman Rasulullah ternyata tahnik ini sudah dilaksanakan. Dan kata orang Banjar itu mengambil berkah. Jadi hari ini boleh izin mengulik atau bertanya tentang tahnik dan sudut pandang sainsnya. Semoga bisa membantu juga sih untuk tentang tahnik dari segi sains. Boleh dimulai kamu. Misalkan. Jadi pertanyaan pertama Bu, sebelum ke sainsnya, saya ingin menanyakan menurut Ibu secara pribadi, tahnik ini bagus aja Bu kalau dilestarikan secara terus-menerus untuk generasi muda. Ya, namanya kebudayaan memang harus di ini ya, maksudnya dilestarikan. Tapi memang kebudayaan apa saja mungkin ya dilestarikan kan untuk kebudayaan yang sifatnya positif, yang membawa ke arah kebaikan. Menurut itu kalau misalnya tahnik ini sebenarnya karena di keluarga sih juga sebenarnya melaksanakan yang hal yang seperti itu. Hanya saja mungkin kan dari apa yang diberikan saat tahnik itu saja mungkin ada beberapa dari para orang tua dulu yang berbeda-beda pandangannya gitu. Jadi setuju aja Bu kalau dilestarikan. Nah, ini masuk ke sainsnya Bu. Jadi sebenarnya Bu, pandangan sains terhadap tahnik itu seperti apa Bu? Kalau sains dengan tahnik ya, memang ada beberapa artikel kan yang menyatakan bahwa tahnik ini bisa dikatakan sebagai vaksin tadi ya untuk virus. Nah, sebenarnya itu karena kebanyakan kan kalau dari tahnik ini yang digunakan kan ada seperti misalnya buah kurma ya, ada juga yang ada menggunakan beberapa gula merah atau madu atau kemudian garam gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya salah satunya adalah dari misalnya dari kurma. Nah, kurma itu kan buahnya Nabi ya, Nabi. Jadi buah kesukaan Nabi. Jadi memang sangat dan kita ketahui juga banyak sekali khasiat dari kurma itu sendiri. Dari segi kimianya kan juga banyak sekali mengandung vitamin mineral, vitamin, nah kemudian sebagai dan kita ketahui juga bahwa kurma bisa sebagai untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya kan? Nah kalau tapi dalam hal ini kan mau di tahnik ini kan diberikan untuk bayi gitu ya. Nah kalau untuk bayi memang kemudian juga misalnya ada madu, karena kan ada beberapa dari madu misalnya juga ya. Kalau di madu itu sendiri kan ada bakteri-bakterinya kan, bakteri-bakteri baik yang memang ada di dalam madu itu. Nah tapi ada beberapa pandangan itu kalau dari segi kesehatan memang tidak disarankan untuk madu itu dikonsumsi untuk anak usia di bawah 1 tahun. Tapi karena ada karena kan pencernaan bayi itu kan baru lahir itu masih belum sempurna. Nah jadi pencernaannya perlu beradaptasi dengan apalagi kan konsumsi yang baru. Nah sedangkan memang yang konsumsi yang sangat dianjurkan yang pertama kali terima bayi ya memang ASI kan, air susu ibu, karena kan dari situ ada kandung banyak mineralnya, vitamin yang diperlukan oleh bayi itu berasal dari ASI. Makanya kan tidak disarankan air putih pun ya tidak dibolehkan sebenarnya untuk anak di bawah 6 bulan. Jadi seperti itu. Jadi perlu tapi mungkin kadarnya ya, kalau dalam jumlah yang kecil ya tidak apa-apa, tidak masalah mungkin ya, karena kadarnya kan juga sangat sedikit gitu. Jadi itu bisa diibaratkan hanya sekedar syaratnya aja ya kan. Kalau kita kan kalau mengunyahkan itu juga bukan berarti yang ada kulit-kulit rumahnya atau ada
tidak, paling hanya misalnya air liurnya saja yang memang sudah ada tercampur dengan kurma itu yang dioleskan ke mulut bayi seperti itu. Jadi kalau dalam pandangan saya sedikit vaksin gitu ya. Nah tapi ya ada beberapa artikel juga yang menyatakan bahwa yang memang kan di dalam hadisnya itu kan memang benar bahwa Nabi itu melakukan tahnik. Nabi sudah melakukan tahnik, tapi tidak dikatakan bahwa tahnik itu adalah vaksin vaksin ala Nabi. Nah jadi ada di sini ada juga artikel tersebut menyatakan bahwa jadi pandangan bahwa tahnik itu vaksin ala Nabi itu sebenarnya hanya anggapan-anggapan orang saja, tapi kalau dari hadisnya tidak diterima, tidak ditafsirkan seperti itu. Tafsirnya hanya sampai membahas bahwa Nabi memang melakukan tahnik seperti itu. Lanjut Bu. Nah jadi pertanyaan selanjutnya Bu, saya ini juga penasaran Bu. Kan di dalam tahnik ini dianjurkan menggunakan kurma atau madu ya tadi, atau kebanyakan artikelnya Bu yang menggunakan makanan yang manis-manis. Nah menurut pendapat Ibu atau pandangan sains terkait makanan yang digunakan dalam tahnik ini seperti apa Bu? Benarkah apakah makanan manis-manis saja kah atau boleh yang asin juga? Kalau memang ada beberapa tadi ya memang ada beberapa yang dengan garam tadi ya, memang dengan garam, kemudian ada yang gula merah, misalnya gula aren gitu ya. Kalau kurma, madu itu sudah sering juga. Nah, tapi kalau dari kebudayaan Banjarnya mungkin ya sedikit menyangkut kebudayaan Banjarnya, memang anggapan orang Banjar kalau di sini di tahnik itu ada anggapan supaya bayi ini sudah terbiasa nanti dengan asam garam nanti di kehidupan nantinya. Harapannya kan ada beberapa harapan gitu kan. Jadi tahnik itu kan tidak hanya sekedar memberikan makanan saja ke mulut, tapi ada doa-doa yang diharapkan, ada doa-doa yang juga teriring kegiatan tahnik ini. Nah, jadi kalau dari segi makanannya sih belum kalau pandangan sainsnya menurut Ibu kalau misalnya dari kenapa makanan manis yang diberikan ya karena memang juga kan ada yang berpendapat bahwa kan memang karena kan yang di tubuh kita kan yang kita perlukan pertama kali kan memang glukosa ya itu kan ya glukosa yang diperlukan kan mineral-mineral dan itu adalah sebenarnya kalau dari sisi kimia kan adalah kandungan kimia kan. Nah itu karena itu yang menjadi glukosa sendiri kan yang menjadi sumber energi. Sumber energi ini harapannya dengan ada pemberian yang manis-manis tadi, jadi kan supaya si anak ini jadi tambah sehat, dia menjadi anak yang kuat, biasanya anak yang cerdas. Nah itu dan makanya mungkin dipilih beberapa makanan yang manis-manis karena juga dari segi pencernaannya mungkin lebih lebih bisa diterima kalau makanannya manis. Beda misalnya dengan asam, asin itu kan agak belum pencernaannya kan masih belum mampu untuk mencernakan hal itu. Tapi yang manis-manis pun juga kayak seperti madu itu kan manisnya terlalu menyengat gitu kan ya, ada pencernaan bayi itu yang memang masih pada pertumbuhan atau perkembangan, jadi belum bisa menerima juga kalau terlalu manis. Makanya kan kadarnya juga sangat sedikit yang diberikan. Jadi memang makanan yang manis ini sudah benar, cuman memperhatikan kadarnya aja. Ya harus betul-betul diperhatikan kadarnya. Tidak seperti kita ya kalau sendok dikasih madu 1 biji kurmanya. Nah, yang selanjutnya Bu, bagaimana sains menilai kebersihan dan keamanan dari praktik tahnik ini dalam konteks kesehatan bayi? Tentu yang perlu diperhatikan juga kan orang yang mentahnik ini tangannya yang mengambilnya harus bersih. Kan kita yang memegang aja kan juga tangannya harus bersih, apalagi kan memasukkan sesuatu ke dalam mulut gitu ya. Jadi memang harus diperhatikan dari segi kebersihan, kemudian dari makanannya juga kan yang diperhatikan yang memang yang makanan yang bersih itu yang akan diberikan. Tidak hanya orangnya saja, tapi dari segi makanannya pun juga harus yang bersih. Bisa kalau yang mentahniknya ini
lagi sakit tuh Dari iya, takutnya kan nanti malah menularkan penyakit bukan dari kesehatan ya, bukan malah menyebarkan penyakit, bukan menyebarkan kesehatan jadinya. Lanjut Bu, dalam tahnik setelah kurma dikunyah, itu kan dimasukkan ke dalam langit-langit bayi Bu, atau ada perlakuan fisik lah Bu dalam mulut. Nah itu bagaimana Bu sains menjelaskan peran aspek kelembutan dan sentuhan dalam tahnik terhadap respon bayi dan Ya memang ya ada secara fisiknya kan memang juga mengonaskan juga harus pelan gitu ya, lembut, karena kan ya mulut bayi pun juga tidak bisa juga kan mereka apa namanya, dan apa teknik yang tadi meletakkan di langit-langit itu kadang pun juga tidak bisa sepenuhnya sih sebenarnya menurut kalau dari pandangan ini ya, kalau tidak sepenuhnya bisa langsung meletakkan tepat di langit-langit gitu ya, kadang juga ya hanya sekedar di bibirnya ya atau di lidahnya saja kan, jadi apa namanya hanya kadang ya itu tadi hanya sebagai orang Banjar tuh syaratnya aja, nah ibaratnya asal dioles saja sudah, nah yang penting kita sudah niatnya sudah melakukan tahnik ya kan, jadi harapannya juga kita sudah menjalankan ya sunnahnya Nabi seperti itu, kali kan tidak harus persis ke langit-langit, takutnya ya itu ya terlalu dipaksakan jadinya kan ada kekerasan nanti misalnya memaksa mulut bayinya, itu jadi tidak apa namanya tidak mencerminkan yang namanya kelembutan itu tadi ya, kelembutan proses apa namanya sentuhan fisiknya itu juga harus diperhatikan. Ya lanjut Bu, jadi ada banyak manfaat gitu tahnik dari segi sainsnya. Nah mungkin yang akan saya pertanyakan adalah dari pandangan sains, apakah tahnik ini juga ada dampak negatifnya Bu? Yang sekiranya kita bisa mencari solusi apabila sudah kita ketahui dampak negatifnya supaya terhindar dari dampak negatif. Nah ya kalau dari segi dampak negatif mungkin dari apa namanya kadar dari pemberian tadi ya, mungkin ya jumlah yang diberikan, kemudian misalnya nih kalau dari kurmanya apa namanya yang dikunyahkan itu ya tidak semua yang apa yang dikunyahkan itu langsung diberikan kan, kadarnya juga harus sedikit karena takutnya nanti bayi kan bisa tersedak ya, apalagi mana apa namanya sesuatu hal yang baru gitu ya yang masuk ke mulutnya dan itu misalnya mengganggu, pastinya kan akan mengakibatkan tersedak. Nah kalau tersedak kan kemungkinan bisa menyebabkan bayi itu bisa sesak napas. Nah itu yang dihindari sih, jadi tidak memaksakan juga kalau misalnya memang bayi menolak misalnya ya tidak mau membuka mulut atau apa itu tadi, makanya tidak harus apa namanya ada dia sampai ke langit-langit seperti itu tadi, makanya jadi perlu kalau segi negatifnya memang kalau terlalu berlebihan tadi ya banyak, karena kan sudah disampaikan Allah juga bahwa yang sesuatu yang berlebihan itu kan tidak baik ya, jadi pemberiannya pun harus seminimal mungkin dan juga diperhatikan respon ya, pertama kali respon si bayi karena beda-beda, karena beda-beda bayi itu responnya ada yang biasa aja ya tenang biasa aja, ada yang kadang pas dimasukkan sesuatu langsung nangis ya, mungkin kan ada apa namanya ada rasa trauma mungkin ya sudah dimasukkan sesuatu ke mulutnya jadi dia merasa tidak nyaman seperti itu. Jadi mungkin lebih diperhatikan tentang tata caranya aja Ya betul, tata caranya, kemudian dari segi pemilihan makanan atau minuman yang diberikan. Tadi tuh kan Bu kata orang Banjar petahnik ini kan mengharapkan berkah si petahnik, makanya dipilih si petahnik ini biasanya ulama atau habib atau bisa ayahnya yang memang ayahnya ini tahu tentang ilmunya tentang petahnik. Nah kalau dari pandangan sains itu berkah tuh benar atau Berkah itu dari pandangan sains ada ya, maksudnya ada ya, maksudnya kayak seperti kita tahu kan kalau mungkin ini beda sedikit tentang tekniknya air gitu kan, air saja yang kita bacakan Al-Fatihah, bacakan Yasin itu kan kristal-kristalnya membentuk berbeda dengan air biasa yang tanpa dibacakan atau diberikan doa-doa, makanya kan banyak apa namanya ada banyak kan biasanya ya di orang di saat baca Yasin mungkin kan dibuka ya airnya ya itu kan sebenarnya ya memang karena air ini kan sebenarnya kan dia makhluk hidup juga kan, makhluk hidup yang
yang dia tuh apa namanya bisa menangkap energi positif ya yang dikirimkan oleh orang yang berarti yang mau diniatkan gitu kan ya. Nah jadi kalau dari segi pandangan sains pun juga apa namanya memang ada yang membuktikan bahwa memang apa namanya kristal air yang dibacakan dengan yang tidak itu memang berbeda. Jadi sama juga sih sepertinya dengan dia teknik ini pasti ada keberkahan, ada karena kita kan berawal dari niat ya kan, semua yang diniatkan hal-hal yang baik harapannya kan ada berkah gitu ya, tapi tidak apa namanya tidak menuhankan atau tidak syirik juga kan terhadap nih, oh ini sudah diberikan kurma bayinya nanti ya saat ini beranggapan bahwa oh dari kurma ini yang menyehatkan, ternyata kan tidak, dari atas izin Allah ya kan, niatnya juga harus diluruskan sih sebenarnya ya, proses tahnik itu jangan sampai ada terjadi kesyirikan ya. Jadi harus hati-hati juga sih meluruskan niat orang tuanya juga yang melaksanakan ini tradisi tahnik ini. Jadi ada karena Allah itu katanya sesuai dengan perspektif sesuai dengan prasangkanya. Kalau kita sudah prasangka baik, oh ini makanan nih nanti bikin sakit perutnya, pasti sakit perut. Dan kita bisa niatnya, oh ini nanti makan jeruk bikin sakit perut, ya sakit perut, memang sakit perut karena oh perut kita nih udah dikasih apa ya, dikasih stimulus, nanti kalau menerima jeruk perutnya sakit. Nah ya kan, sama seperti ya baik kayak gitu juga kan ya, kalau saya diberikan ini harapannya niatnya ya tadi karena ya niatnya bisa memberikan kesehatan seperti itu. Nah, jadi Bu, dari segi sainsnya tahnik ini masuk ke bidang apa? Fisika, kimia, atau biologi, atau ketiganya Bu? Baik dari segi sentuhan ataupun pemilihan makanan yang digunakan. Memang kalau dari segi sains yang namanya di kehidupan kita itu tidak terlepas ya kan, pasti ada dari segi fisika, biologi, kimianya, atau dari segi kesehatan kan itu juga sains ya. Nah jadi kalau dari pandangan ibu ya, kalau misalnya dari pemilihan makanan, oh jelas tuh masuk ke dalam biologi ataupun juga kimianya kan, melihat kita dari segi kandungannya ya betul, kandungan dari kurmanya misalnya kandungan dari madu. Kemudian kalau dari fisiknya yang namanya fisik kan dari wujudnya ya, misalnya kurmanya yang dipilih memang benar-benar yang sudah matang, jangan kurma yang muda bukan kurma muda ya yang untuk apa namanya diberikan saat tahnik, memang yang lembut, kelembutannya juga teksturnya jangan, karena kan kurma macam-macam kan, ada yang dia misalnya kayak kurma ajwa, kurma macam-macam lah, itu ada yang kasar kulitnya kan masih ada kulitnya, nah dipilih pun juga diambil ya, itu yang dagingnya yang masih lembut yang tidak ada kadang kan masih ada tekstur gerigil-gerigilnya kan kadang, nah seperti itu. Jadi ibu rasa masuk ketiga-tiganya sih kalau dari segi pemilihan iya proses tahniknya, jelas misalnya kayak madu, nah kan dari segi wujud fisiknya kan dia berupa cairan seperti itu, jadi ada masuk ke tiga-tiganya lah. Pertanyaannya mungkin sudah habis Bu. Jadi kesimpulannya tahnik dalam pandangan sains ini juga dibolehkan untuk mengerjakannya. Iya. Cuman harus ada hal-hal yang memang perlu diperhatikan, baik itu dalam memilih makanan ataupun pada saat perlakuan terhadap si bayi. Iya. Ibu ada hal yang ingin disampaikan kepada kami yang khususnya generasi muda supaya kami ini kan seiring perkembangan zaman perawatan bayi itu kan semakin maju loh Bu. Ya, jadi mungkin terlupakanlah tahnik, jadi agar tahnik tidak terlupakan gitu. Jadi memang iya ya, memang ya generasi apalagi Gen Z ini generasi milenial Gen Z itu ibu-ibu muda gitu ya, jadi kita perlu tahu juga lah ya, perlu tahu apa namanya tidak meninggalkan kebudayaan-kebudayaan yang sudah kayak seperti misalnya bayi baru lahir kan harus di tasmiyah, ya kan akikah, kemudian juga di akikah itu juga ada proses-proses apa namanya yang harus dilakukan, kemudian itu perlu karena kan kita ini juga tidak selamanya kan hidup dengan orang tua kita ya, hidup dengan orang, jadi perlu banyak lah mencari tahu ya, maksudnya karena kadang itu ya kita tidak
tidak menutup kemungkinan ya, kita tidak, maksudnya tidak bisa juga hanya mengandalkan tentang medis ya, atau dari segi medis misalnya ya untuk pengobatan misalnya ya, pengobatan, karena kadang itu ada beberapa yang memang tidak apa namanya yang tidak salah juga misalnya ya, dan dilakukan misalnya ya yang budaya-budaya seperti itu misalnya nih. Ada kan kalau misalnya dari medis, misalnya ya, kalau dari hamil itu kan kalau orang medis ya mereka tidak menyarankan kan untuk yang bayi pijat atau apa, nah itu tidak dibolehkan kan kalau dari segi kesehatan. Nah memang tidak dibolehkan kalau hanya kita pijitnya itu ke orang asal pijit aja, orang pijit misalnya atau ke salon, hanya ke salon kan itu tidak, mereka memang tidak tahu kan. Nah, tapi kalau orang dulu itu kan memang masih ada, karena dulu kan mana ada bidan kan, mana ada bidan, hanya bidan kampung kan, kalau dari orang banyak itu cuma bidan kampung. Jadi yang bidan kampung ini sebenarnya mereka juga apa ya, orang-orang terpilih sebenarnya ya, orang-orang terpilih yang karena memang misalnya diberi turun temurun, ini diwariskan, kemudian karena pernah ya cerita di dekat rumah itu, tetangga itu ada memang beliau itu apa namanya tukang urut, karena ibu jujur dari kecil juga di situ sampai ibu punya anak itu di sana, jadi gitu, alhamdulillah juga masih hidup, jadi masih sehat, jadi masih bisa jadi beliau itu pernah cerita, karena ini kan tukang urut aja ya, tukang urut biasa, makanya tukang urut, tapi tukang urut anak, pokoknya ibu ataupun anak ibu itu kalau tidak sembuh, kalau tidak dibawa ke tukang urut yang lain itu tidak bisa sembuh, kecuali ini mungkin karena kan juga apa namanya itu tukang urut Sidin itu juga cerita pernah juga dimimpiin sebelum jadi tukang urut itu, jadi ada kayak mimpi, terus apa namanya ada pilihan, ada jadi kalau ini mau kira-kira maukah diberi pilihan, mau nggak jadi bidan beranak, nah tukang urut kan bisa jadi bidan beranak, tapi karena Sidin menolak karena mau, jadi Sidin ini tidak bisa yang sampai yang sampai ke yang orang bisa beranak tuh, jadi sampai ke tukang urut aja sih misalnya. Nah jadi memang ada itu ada entah pokoknya itu bisnis ya, tapi kan kita kadang apa namanya tidak salahnya juga, tapi Sidin pun juga selalu menyarankan misalnya nih ya, ada misalnya keseleo atau badan panas misalnya kalau anak-anak itu biasanya kalau sudah badannya panas atau apa tuh langsung diurut dulu, ini ya Sidin ada yang rusak, karena memang benar apa namanya ada habis jatuh nih pasti tahu nih habis jatuh ini, terus tetap aja Sidin nyuruh misalnya ini diminumi inilah yang obat-obatnya paracetamol, minum amoxicillin misalnya ya, temunya masih hati juana bawa aja ke dokter, nah kayak gitu, maksudnya tetap apa namanya tetap aja tidak juga apa namanya membenci ke kesehatan tidak gitu ya, maksudnya ya kita ada baiknya juga tidak harus bergantung ke Google juga gitu ya, misalnya cara menyembuhkan anak gitu ya. Karena memang kadang itu memang apa namanya memang diperlukan, misalnya nih kayak juga diare, sakit diare kan, apalagi kan kalau anak umur 6 bulan itu kan belum bisa tuh minum obat. Jadi harapannya kan kalau dari ibu sih biasanya dulu tuh kalau sebelum jadi cerita ya jadi 6 bulan itu kalau ada anak ibu sakit selama misalnya tidak umur 6 bulan itu, jadi ibu yang minum obat. Karena ya dia kan menyusu ya dari ASI, jadi kalau dia demam apa ibu yang minum obat. Jadi dia ibaratnya sembuhnya ya dari melalui itu tadi, karena kita kan ada ya sedikit mungkin di ASI-nya ya ada keseraan nutrisinya masih ada. Jadi dari situ kemudian apa namanya ya, karena tadi kita tidak bisa juga ya apa namanya saran-saran orang tua dulu tuh kadang mungkin dipikir ya tidak logis gitu ya, atau tidak masuk akal. Ini seperti mungkin misalnya ya yang apa namanya yang garing siapa yang minum mamanya gitu kan, ibaratnya kalau dari logika kan tidak mungkin, tapi ya memang kayak gitu terjadi ya, tapi dipikir-pikir kan memang ya seperti itu juga nih, entah benar atau tidaknya ya, ini ASI yang setelah minum paracetamol itu ada kandungannya mungkin ya, karena memang karena kan kalau demam aja kan sebenarnya kalau banyak minum ASI atau apa kan sebenarnya sudah bisa sembuh, tanpa harus minum obat-obatan, nah gitu. Jadi
ya perlu lah, sangat perlu dilestarikan terkait dengan kebudayaan-kebudayaan kita. Asalkan itu tadi kita tidak berniat musyrik juga, untuk tidak syirik juga terhadap kebudayaan itu, selama itu tidak terjadi obatnya ritual-ritual yang menuhankan gitu kan. Nah itu bisa ini aja, bisa diterima lah dengan akal sehat lah gitu. Selama budayanya baik dan tidak kayak menyimpang dari Iya betul, dari nilai keislaman kita, kemudian tidak terlalu membahayakan juga untuk kesehatan, itu gak apa-apa dilakukan. Dan sekarang pun misalnya ya, atau teknik sunat ya. Nah itu kan kalau sekarang di kesehatan sudah tidak dibolehkan lagi. Tidak dianjurkan untuk anak perempuan. Anak perempuan tidak dianjurkan untuk sunat. Jadi bayi-bayi itu di bidan itu tidak ada yang menerima lagi, tidak ada lagi yang menerima sunat. Jadi kalau mau sunat itu tadi ke bidan kampung atau bidan ini, kecuali bidannya memang masih tadi ya melestarikan budaya itu. Jadi masih ada juga yang bidan yang mau, walaupun secara dia di ibaratnya iya gitu. Kalau dari segi kode etiknya memang tidak ada lagi, memang sudah tidak peraturannya. Ya jadi kadang perlu juga kita tadi, karena kan kita sendiri kan kalau hitanan atau apa tuh membersihkan kadang mungkin ada sebenarnya tidak dipotong juga, cuma kadang kan apalagi perempuan kan cuma digigis aja sih, asal ini aja, asal agak asal tersentuh dengan benda tajam potongannya sebenarnya itu. Tapi ya itu tadi entah kenapa kurang tahu juga sih, tapi yang peraturan yang kenapa dihapuskan ya, kenapa tidak dibolehkan lagi itu mungkin nanti bisa dicari-cari juga. Jadi ya kalau ibu-ibu muda ya perlu manfaatkanlah ibaratnya Google atau ibaratnya internet gitu ya, teknologi itu manfaatkan dengan ke arah yang lebih baik gitu, yang positif gitu. Agak melenceng juga ya, melengkapi ya. Mungkin itu Bu. Terima kasih banyak Bu karena sudah berkenan untuk memberikan informasi ke kami. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih Bu. Demikian mungkin teman-teman pembahasan kita mengenai topik yang hubungannya dengan sains. Terima kasih Bu, ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.